Selamat malam Ibu Sulastri, selamat malam teman-teman semua. Ini saya Asa Febri, ada ini Mas Destanto, Mas Abdul dan Mbak Fakri. Kelompok kami akan mempresentasikan tentang Rumah Sakit Hermina. Di sini ada business background, yaitu Rumah Sakit Hermina atau yang lebih akrab dikenal dengan sebutan RSIA Hermina merupakan rumah sakit swasta yang khusus menangani semua hal yang berhubungan dengan kesehatan ibu dan anak. Sebagai grup bisnis, Hermina Hospital menawarkan layanan rumah sakit umum dan telah mengembangkan layanan komprehensif, didukung oleh perawatan spesialis. Dalam menjalankan fungsinya, Rumah Sakit Hermina menyediakan perawatan kesehatan secara optimal dan profesional. Di bawah nilai pertumbuhan kesehatan, umur panjang, Hermina Hospital berkomitmen untuk menyediakan layanan bagi pasien BPJS untuk mendukung program pemerintahan di Indonesia. Lalu di sini ada kebutuhan bisnis. Yang pertama, manajemen membutuhkan data transaksi per bulan. Yang kedua, manajemen membutuhkan data transaksi per jenis diagnos. Yang ketiga, manajemen membutuhkan data transaksi per jenis pasien. Manajemen membutuhkan data transaksi berdasarkan rawat jalan dan rawat inap. Kemudian selanjutnya saya akan menyampaikan tentang dimensi bisnisnya di sini. Untuk dimensi bisnis ini terdiri dari dimensi status rawat inap, dimensi ruang, dimensi waktu, dimensi cabang, dimensi jenis pasien, dimensi kondisi pulang, dimensi diagnosa, dimensi rujukan, dimensi status pasien, dan dimensi pasien. Selanjutnya ada tabel fakta. Ini ada tabel fakta transaksinya di sini. Terus dari dimensi itu dengan tabel fakta tergabung di start scheme di sini, di mana tabel fakta dimensi waktu itu terhubung di primary ID date time, di mana di dimensi waktu ada ID date time, tahun, kuartal, bulan, minggu, dan tanggal. Sementara di dimensi pasien dan fakta transaksi terhubung dari ID pasien, di mana di dimensi pasien ada nama pasien, alamat pasien, tanggal masuk, dan tanggal keluar. Terus kemudian ada dimensi rujukan yang terhubung ke fakta transaksi, di mana dengan primary key ID rujukan, dan di dimensi rujukan ada ID rujukan dan asal rujukan. Kemudian ada dimensi diagnosa terhubung ke fakta transaksi ID diagnosa, di mana di dalamnya ada ID diagnosa dan nama diagnosa. Kemudian di dimensi cabang terhubung dari primary key ID RS, di mana di dalamnya ada ID RS dan nama RS. Kemudian di dimensi status rawat itu terhubung lewat ID status rawat, di mana di dalamnya ada ID status rawat dan status rawat. Terus di dimensi status pasien terhubung dengan primary key ID status pasien, di dalamnya ada ID status pasien dan status pasien. Terus di dimensi ruang ada ID ruang, di mana di dalamnya ada nama ruang dan bagian. Terus dimensi jenis pasien terhubung dari primary key ID jenis pasien, di dalamnya ada ID jenis pasien dan jenis pasien. Terus di dimensi kondisi pulang terhubung dari ID kondisi pulang, dalamnya ada ID kondisi pulang dan kondisi pulang. Terus di fakta transaksi yang bukan primary key ada transaksi dan total tagihan.
Selanjutnya yaitu data fisik waktu, di mana pada data fisik waktu ini terdiri dari 6 kolom, di mana kolom tersebut berisi ID date time, tahun, quarter, bulan, minggu, dan tanggal. Untuk selanjutnya, untuk yang data fisik pasien, di sini ada terdiri dari ID pasien, nama pasien, alamat pasien, tanggal masuk, dan tanggal keluar data pasien. Kemudian yang selanjutnya data fisik rujukan. Hanya ada 2, yaitu dan asal rujukannya. Data fisik diagnosa juga yaitu ID diagnosa dan nama diagnosanya. Kemudian data fisik cabang ada ID RS dan nama RS. Kemudian untuk data fisik status rawat, di situ ada 2 kolom, ada ID status rawat sama status rawat. Untuk yang berikutnya data fisik status pasien, ada 2 kolom juga, ID status pasien sama status pasien. Status pasien dibagi menjadi 6. Untuk data fisik ruang ada 3 kolom, ID ruang, nama ruang, dan bagian. Data fisik jenis pasien ada 2 kolom, ID jenis pasien dan jenis pasien. Jenis pasien tersebut berdasarkan pembayarannya untuk BPJS umum atau asuransi lain. Data fisik kondisi pulang. Ada kondisi pulang, ID kondisi pulang, kondisi pulang. Berikutnya untuk data fisik fakta transaksi, ada cukup banyak kolom di situ. ID date time, ID RS, ID status rawat, ID pasien, ID rujukan, ID diagnosa, ID status pasien, ID ruang, ID jenis pasien, ID kondisi pulang, dan ID transaksi dan tagihan. Data fisik tersebut adalah rangkuman dari data fisik sebelumnya menjadi data fisik fakta transaksi. Selanjutnya untuk report jumlah pasien per kondisi, di sini kita tampilkan visualisasi data dari yang sudah diolah menggunakan Tableau. Di sini tertera jumlah pasien per kondisi pulang. Yang bagian atas terdapat jumlah transaksi. Di cabang Banyumanik itu terdapat 81 pasien yang statusnya, kemudian ada 71 yang meninggal, selanjutnya 72 yang pulang, selanjutnya ada 70 yang rawat jalan, kemudian 75 rujuk ke RS lain, dan 66 itu sembuh. Selanjutnya data yang bagian bawah itu adalah jumlah transaksi rawat jalan. Nah, kemudian di cabang Pandanaran terdapat rawat inap, jumlah transaksi ada 77 yang kabur, kemudian 70 meninggal, dan 73 pulang paksa. Selanjutnya 61 rawat jalan,
kemudian 83 rujuk ke RS lain, selanjutnya 72 sembuh. Selanjutnya cabang pemuda itu terdapat rawat inap 68 yang kabur, 73 meninggal, pulang paksa, kemudian ada 61 rawat jalan, selanjutnya 74 yang rujuk ke RS lain, dan 70 sembuh. Dan selanjutnya report total transaksi per bulan. Di sini adalah total transaksi pada setiap bulannya. Di kolom pertama adalah pada bulan Januari 2020 itu terdapat 71 transaksi. Selanjutnya Februari 85 transaksi dan Maret 78 transaksi. Itu selanjutnya bisa data yang tampil di sini. Mungkin akan terlalu lama jika saya bacakan semua. Lanjut, next. Kemudian ada report transaksi per rujukan. Jumlah transaksi per rujukan di RS Hermina Banyumanik terdapat 292 rujukan dari bidan, kemudian 293 dari puskesmas, dan 299 dari RS lain. Dari RS Pandanaran ini terdapat 297 rujukan dari bidan, 313 dari puskesmas, dan 283 rujukan dari RS lain. Selanjutnya untuk cabang pemuda ada 279 rujukan dari bidan, 294 dari puskesmas, dan 272 dari RS lain. Selanjutnya report kondisi pulang. Di sini terdapat rawat jalan dan rawat inap. Bagian atas adalah rawat inap dan bagian bawah adalah rawat jalan. Selanjutnya report jenis bayar. Ada beberapa jenis bayar berdasarkan masing-masing cabang. Itu terdapat beberapa jenis pembayaran, ada asuransi BPJS, BPJS itu kemudian ada yang statusnya umum. Saya kira sudah semua. Terima kasih. Sama-sama. Selamat malam. Sekian presentasi dari kelompok kami terkait dengan data transaksi di Rumah Sakit Hermina. Terima kasih. Oh,